Udah, Pak. Oke, terima kasih. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir tepat waktu ya untuk mata kuliah kita seminar perpajakan 7 Paka pagi hari ini. Saya sengaja tadi tunggu 15 menit karena ada beberapa yang izin akan terlambat masuk, jadi saya pikir tunggu sebentar dan sekarang udah cukup lah, kira-kira 14 peserta kita bisa mulai perkuliahannya. Hari ini kita bahas satu paper terakhir untuk kita akan review sebelum ujian tengah semester. Jadi paper kita yang ketujuh kali ini diambil dari Asian Journal of Accounting Research dengan pengarangnya adalah dari Indonesia. Nah, topik kita adalah bagaimana riset yang melihat apakah perilaku tata kelola perusahaan atau good corporate governance ini bisa digunakan sebagai sarana untuk melakukan penghindaran pajak. Jadi secara logika ya GCG itu kan merupakan elemen perusahaan yang menunjukkan kualitas. Artinya kalau GCG-nya baik, perusahaan tersebut dianggap lebih berkualitas, ya, lebih qualified, lebih bagus dalam pengelolaan dan sebagainya, sehingga ada kecenderungan minim sekali yang namanya tax avoidance atau sangat kecil sekali adanya tax avoidance. Oleh karena itu, di sini akan dilihat apakah betul perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu juga melakukan transaksi tax avoidance gitu ya, melalui mekanisme dari good corporate governance. Nah, tujuan peneliti sebetulnya sangat sederhana, yaitu apakah praktek tersebut itu dipakai untuk tax avoidance gitu ya. GCG itu digunakan nggak sih untuk tax avoidance, di mana sampel yang dipilih adalah kebetulan pada saat itu masih namanya perusahaan manufaktur, di mana sampel yang dipilih adalah 3 tahun, dari 2010 sampai 2013, dan itu adalah momen-momen masih krusial, di mana 2010 adalah kita baru recovery dari namanya global crisis. Ya. Krisis global 2008 yang melanda dunia, di Indonesia efeknya ada sampai tahun 2010, dan 10 ke 13 itu adalah kita baru bounce back lagi. Jadi perekonomian mulai naik kembali, dan di situ dianalisis apakah di situ masih terjadi praktek tax avoidance padahal masanya sudah lewat global crisis gitu ya. Jadi di masa-masa krusial setelah kembali dari masalah global crisis. Oke. Nah, di sini peneliti menggunakan beberapa banyak elemen gitu ya. Nah, elemen yang digunakan sebagai dukungan teori yang pertama itu ada dia menggunakan agency teori yang dikeluarkan oleh Jensen dan Mackling tahun 76. Karena mereka atau peneliti menduga ada masalah relationship ya. Jadi masalah relationship antara agent dan principal. Nah, siapa sih prinsipalnya pemilik perusahaan? Agentnya adalah si manajemen, di mana manajemen itu menggunakan good corporate governance untuk merepresentasikan kinerja mereka yang baik. Ya. Tapi di sisi lain, prinsipal juga nggak mau bayar pajak terlalu tinggi ke negara, sekalipun mereka profitnya lumayan gitu ya, sehingga mereka akan meminta manajemen untuk melakukan praktek-praktek mengurangi pembayaran pajaknya. Ini yang diduga dari masalah agency relationship yang terjadi antara manajer dengan pemilik perusahaan. Maka dijelaskan kan di sini adalah every human is selfish, self-centered. Itu adalah asumsi dasar dari agency teori yang dikeluarkan oleh Jensen dan Mackling tahun 76. Nah, dari prakteknya sendiri, GCG itu punya banyak mekanisme. Ya, di sini ada mekanisme yang dipakai oleh peneliti cukup banyak. Yang pertama adalah dilihat dari kompensasi para eksekutifnya atau chief-nya, baik itu CEO maupun COO, itu dilihat apakah semakin tinggi remunerasi atau pembayaran gaji, bonus, dan sebagainya yang diterima oleh seorang chief, itu akan memudahkan pemilik perusahaan untuk bisa menghandle atau mengontrol manajer, di mana mereka kalau minta tolong dong diturunin pajaknya, mereka akan mau gitu ya, karena sudah dibayar cukup besar gitu. Jadi ada alasan-alasan yang seperti itu, entah itu dalam bentuk salary ya, allowance itu tunjangan ataupun bonus-bonus yang diberikan kepada manajer karena performance-nya. Jadi untuk meningkatkan performance yang diharapkan oleh manajemen atau pihak pemilik saham. Dan yang kedua adalah
dikaitkan dengan yang namanya karakter dari eksekutifnya atau karakter dari CEO-nya. Apa sih yang dimaksud dengan karakter eksekutif atau karakter dari CEO? Karakter CEO di sini menunjukkan apakah manajemen itu fokus kepada tujuan organisasi atau justru mereka melakukan berbagai macam upaya yang relatif standar. Jadi ini lebih ke arah namanya risk taker. Si manajer atau si leadernya itu apakah risk taker atau risk averse? Dia berani ambil risiko nggak untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau mau cenderung main aman? Itu menunjukkan karakter dari para eksekutifnya. Karena seperti kita pahami, di dalam teori keuangan itu kan high risk, high return. Jadi siapa yang berani mengambil risiko tertinggi, dia akan mendapatkan return yang cukup besar. Ini digunakan sebagai pendekatan untuk corporate governance. Kalau perusahaan mau berubah secara signifikan, gitu ya, maka dia akan mendapatkan hasil yang juga signifikan. Ini yang mendasari kenapa ada eksekutif karakter masuk sebagai salah satu komponen dari GCG. Yang ketiga adalah company size atau ukuran perusahaan. Skala perusahaan itu akan menentukan apakah perusahaan tersebut siap dan memiliki tata kelola yang baik atau tidak. Secara logika, perusahaan yang besar atau perusahaan yang lebih besar daripada perusahaan yang lain pasti lebih kompleks sehingga harus ditata, harus ada manajemen yang baik. Jadi semakin tinggi skala perusahaan atau semakin besar aset yang dimiliki, maka GCG-nya juga harusnya makin baik, makin dijaga supaya tidak berantakan. Sehingga di situ akan ada berbagai macam kemungkinan yang terjadi yang mungkin diharapkan bisa melakukan tindakan-tindakan yang menghindari perpajakan gitu ya, atau possibility-nya cukup tinggi ya untuk melakukan kegiatan tersebut. Kemudian institutional ownership atau kepemilikan dari institusi. Maksudnya institusi bagaimana? Yang dimiliki oleh perusahaan lain atau dimiliki oleh PT lain. Mereka kan berusaha memaksimalkan atau memaksimalkan kepemilikan dan meminimalkan pembayaran pajak. Karena di institusinya sendiri sudah dikenakan pajak, kemudian ini adalah pajak atas investasi di perusahaan yang lain. Oleh karena itu ini sering disebut dengan namanya aggressive tax planning, ya, karena mereka juga punya kepemilikan di tempat yang lain. Oke. Dan yang kelima adalah BOC, Board of Commissioner, atau susunan dari komisaris yang ada di perusahaan. Komisaris sesuai dengan aturan yang berlaku di kebijakan korporasi itu ada dua komponennya. Yang pertama adalah komisaris independen ya, dan komisaris internal. Komisaris internal itu berasal dari perwakilan manajemen atau yang dulunya pernah menjabat sebagai manajemen. Jadi dia terikat dengan perusahaan, punya concern atas perusahaan, dan dia punya mandat khusus dari perusahaan. Sedangkan yang komisaris independen itu yang di luar dari perusahaan, yang sifatnya tidak akan terpengaruh oleh aktivitas yang terjadi dalam perusahaan, tetapi dia punya apa namanya ya, responsibility yang sama dengan komisaris dari internal. Jadi tujuan mereka sama, satu, yaitu meningkatkan kinerja atau memastikan perusahaan berjalan dengan baik. Tetapi dia bukan bagian dari manajemen perusahaan atau bukan bagian dari masa lalu perusahaan tersebut. Sehingga dia punya apa namanya ya, sudut pandang yang lebih luas dari di luar dari perusahaan. Nah, biasanya diambil adalah orang-orang yang punya kepakaran, misalnya dari akademisi, atau mungkin dia dulunya adalah praktisi yang cukup banyak gitu ya, di misalkan di perusahaan manufaktur. Kalau ini kan kasusnya perusahaan manufaktur ya, berarti dia sudah pernah berkecimpung di dunia manufacture cukup lama dan kemudian sudah pensiun. Nah, itu akan dipanggil kembali menjadi seorang komisaris. Intinya seperti dalam tatanan sebagai penasehat perusahaan, tetapi dia dari level eksternal, ya, bukan dari dalam perusahaan. Komponen yang keenam adalah komite audit atau komite yang menjaga atau yang memeriksa internal perusahaan sebelum mereka dicek kembali atau diperiksa kembali oleh auditor eksternal. Nah, auditor internal ini atau komite audit ini memang diwajibkan oleh peraturan Bapepam LK kalau zaman dulu. Nah, kalau sekarang di peraturan OJK, di POJK 51 tahun 2011 itu juga sudah diwajibkan bahwa
setiap perusahaan harus memiliki audit komite untuk menjaga independensi sebelum auditor eksternal masuk melakukan pemeriksaan. Yang terakhir adalah kualitas dari auditnya. Kualitas dari audit ini mengacu kepada hasil opini yang dihasilkan oleh auditor. Makin kompleks transaksinya dan penanganannya baik, maka dia akan mendapatkan opini qualified gitu ya, atau opini yang paling tinggi. Ya, wajar mungkin dengan pengecualian ataupun tanpa pengecualian. Jadi intinya di sini kita berbicara mengenai nilai kualitas dari opini yang dihasilkan oleh seorang auditor. Oke. Dari ketujuh elemen GCG tadi, yaitu yang dijadikan sebagai proksi atau ukuran atau untuk melihat bagaimana masing-masing komponen dari GCG ini berpengaruh kepada yang namanya tax avoidance. Ini adalah konsep lama, konsep KNKG lama, sehingga di sini masih ada banyak sekali komponen dari GCG. Nah, kalau kita mengikuti perkembangan yang terbaru, jika ada mahasiswa yang melakukan penelitian di bidang corporate governance, kita sekarang cuma pakai 5 komponen, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Jadi cuma ada 5 itu aja, tarif ya. Jadi tidak ada lagi komponen per part seperti kompensasi eksekutif, karakter, size, dan sebagainya itu sudah tidak ada. Sekarang disederhanakan dalam bentuk konseptual. Jadi bukan ukuran yang lebih mudah dipahami seperti ini. Ini kan ukuran realnya ya. Kita masih lebih masuk ke ukuran konseptual. Itu dari Komite Nasional Korporasi Governance. Dan itu sudah disepakati seluruh Indonesia ya kan, itu diterbitkan secara nasional untuk menjadi komponen dari GCG. Atau bisa juga sekarang kita pakai nilai tunggal. Jadi kalau kita melihat dari laporan tahunan ya, bukan laporan keuangan ya, annual report ya, di situ ada skor GCG. Jadi GCG sudah di dalam bentuk nilai, range score. Antara ada yang 0 sampai 100, ada yang 0 sampai 4. Jadi tergantung dia pakai ukuran dari siapa. Jadi kan ada banyak indeksnya. Nah, ada yang 0 sampai 4, ada yang 0 sampai 100. Intinya sama sih, kalau misalnya mau dibuat dalam 100, berarti yang per 4 itu tinggal dikalikan 25. Intinya sama. Jadi untuk ukurannya bisa diatur. Yang penting dia ada skornya. Jadi kita pakai nilai tunggal. Enggak per parts lagi seperti ini, atau secara konseptual yang 5 tadi. Transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Oke. Nah, untuk tax avoidance-nya, dia pakai current ETR, atau jadi tarif pajak kini. Ya. Tarif pajak itu kan ada dua ya, pajak kini dan pajak tangguhan yang didapatkan dari transaksi-transaksi yang sifatnya temporer, itu maksudnya ketangguhan, sedangkan ini adalah transaksi yang real operasional perusahaan. Jadi maksudnya ke pajak kini kalau kita baca di laporan keuangan. Oke. Untuk sampelnya tadi sudah dijelaskan, dia menggunakan sampel perusahaan manufaktur, kemudian untuk mengukurnya misalnya kompensasi eksekutif, itu diukur dari jumlah salary dan benefit, jadi jumlah gaji dan bonus yang diterima oleh manajemen sepanjang tahun pengamatan. Itu kan bisa dicari ya di laporan keuangan. Kemudian dia menggunakan ukuran karakter eksekutif, itu menggunakan ukuran risiko, yaitu dia ngukur dari yang namanya EBITDA, earning before interest, tax, depreciation, and amortization, dibagi dengan total aset, kemudian dihitung standar deviasinya. Jadi kalau dia nilainya tinggi, atau standar deviasinya tinggi, maka akan diberikan nilai dummy 1, artinya dia risk taker. Risk taker. Kalau dia rendah, dia dikasih nilai 0 atau dia risk averse. Jadi dia tidak berani mengambil risiko. Oke. Kemudian untuk company size atau ukuran perusahaan, dia menggunakan logaritma dari total aset. Jadi supaya lebih smooth nilainya, bentangnya nggak terlalu jauh antara aset perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Berikutnya untuk kepemilikan institusional, ini dilihat dari persentase kepemilikan oleh institusi. Jadi misalkan PT ABC dimiliki oleh PT apa gitu selama 20% gitu ya besarnya. Maka 20% itu yang dipakai sebagai angka institusional ownership. Atau ada juga disebut dengan nama block holder. Jadi kelompok tertentu yang memiliki saham.
Kemudian untuk jumlah komite audit itu diukur dari jumlah orang atau jumlah komite yang menduduki di situ. Ada 5 orang, 6 orang, ada yang cuma 3 orang. Jadi dihitung dengan jumlahnya saja. Dan yang terakhir terkait dengan kualitas audit. Kualitas audit diukur dengan dummy. Jadi kalau dia dapat opini paling tinggi gitu ya, unqualified opinion atau wajar tanpa pengecualian, dia dikasih skor 1, kemudian kalau dia nggak dapat opini tersebut, dia dikasih skor 0. Jadi semua data yang dipakai oleh peneliti itu dijelaskan semua di bagian di sini. Kalau di tempat kalian itu namanya operasionalisasi variabel ya, sama aja. Jadi di sini menjelaskan bagaimana komponen-komponen yang dipakai dalam penelitian variabel tersebut itu akan diukur dan dijelaskan di dalam sebuah penelitian. Nah, di sini ada beberapa kriteria ya. Kalau lihat ada kriteria seperti ini, menunjukkan bahwa sampel dari penelitian itu memang sengaja dikurangi karena ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah misalnya dia ada yang delisting selama periode tersebut. Kemudian dia ada yang mengalami perubahan struktur data. Jadi itu harus dikeluarkan dulu supaya sampelnya nggak bias. Ya. Kemudian jumlah nilai yang digunakan dalam transaksi rupiah. Jadi kalau ada yang dalam waktu dolar, gitu nilainya dolar, tinggal di translation ya, masuk ke dalam satuan mata uang rupiah, dan dia punya profit itu masih positif. Ya. Kalau yang rugi bagaimana? Ya pasti akan dikeluarkan dari sampel. Karena konteks kita adalah tax avoidance atau penghindaran pajak. Kalau perusahaan rugi, dia tidak membayar pajak. Tapi kalau perusahaan untung, dia akan melakukan pembayaran pajak. Nah, di situ adalah subjek di mana apakah terjadi penghindaran atau tidak gitu. Jadi kita harus pastikan perusahaan itu punya profit selama periode pengamatan kita. Dan profitnya atau nilai ITR-nya harus di atas 0. Kenapa harus di atas 0? Karena ini menunjukkan adanya aktivitas tax avoidance atau tidak. Kalau dia masih 0 gitu atau mungkin di bawah dengan 0, berarti dia masih di bawah dari standar yang ada atau di bawah 0,25 lah yang pasti. Karena pajak badan kan masih 25% pada saat itu. Ketika dia di atas 0,25 berarti tax avoidance-nya rendah. Tapi kalau bisa di bawah 0,25 atau mendekati 0, berarti dia sedang melakukan praktek tax avoidance sampai mengecilkan, mendekati dari nilai asetnya dia. Nah, dari 7 variabel yang digunakan, di sini terlihat di alat analisisnya peneliti menggunakan multiple regression analysis. Jadi karena dia punya 7 komponen yang akan dinilai secara bersama-sama, dia akan masukkan ke sini, ya. Kemudian di sini sudah kelihatan ada 120 sampel, ini sudah ada hasilnya, gitu ya. Deskriptif statistiknya menunjukkan standar deviasinya relatif masih rendah, masih di bawah 1,4, jadi tidak ada yang terlalu tinggi atau masih dalam kategori normal dari sebagian data yang dimiliki. Kalau kita lihat di sini untuk resiko gitu ya, untuk kompensasi dulu deh. Untuk kompensasi kan berarti ada yang minimum 0,01 sampai 0,082, artinya ada yang cuma maksimum 8% dari total aset itu menjadi beban gaji untuk manajemen. Jadi gaji maksimal yang diterima oleh para manajer itu adalah 8% dari nilai aset perusahaan. Sedangkan untuk resiko memang ada 2, 0 dan 1, apakah dia risk taker atau risk averse. Untuk size, berarti di sini dalam skala 10 pangkat 25 sampai 10 pangkat 30. Jadi size-nya relatif, bentangnya nggak terlalu jauh ya, dari 25 sampai 30. Kemudian untuk kepemilikan institusional, ada yang dimiliki minimal 29%. Jadi perusahaan ada yang memiliki hampir 30%, ada yang memiliki sampai 96,2%. Jadi mungkin ada yang memiliki secara penuh dari satu institusi. Kemudian untuk masalah independence di sini ada 0,25 sampai 1 ya. IDP itu proporsi dari komisaris independen atau komisaris independennya ada yang 25%. Jadi misalkan ada 4 orang, 1 orang independen, 3 orang internal. Ada juga yang 1, jadi semuanya independen, nggak ada yang dari internal. Terus di sini ada komite audit, ada yang jumlahnya cuma 2 orang, ada yang maksimal 4 orang.
Ini minimum maksimum ini menunjukkan data kita sebarannya seperti apa. Oke. Terus kemudian di kualitas audit atau opini auditnya ada 0 dan 1. Jadi untuk unqualified, dan di sini ada selain unqualified. Sedangkan untuk ITR-nya kita lihat ada yang cuma 0,4%. Ya. Jadi harusnya perusahaan bayar pajak itu kan 25% tarif pajaknya. Nah, di sini dia cuma bayar 4%. Artinya dia melakukan tax avoidance sampai 21%. Jadi menurunkan pajak itu sampai 21% sendiri. Gede sekali gitu ya. Artinya kalau dari skala 25% itu mungkin hampir 100% ya diturunin gitu. 80 atau 75% itu diturunin pajaknya. Harusnya bayar pajaknya 100 juta, dia cuma bayar 25 juta. 75 juta itu ya faktor yang diturunin oleh perusahaan. Sedangkan yang 45% ini biasanya kebanyakan koreksi fiskal negatifnya tidak diakui di dalam perpajakan. Sehingga dia dimunculkan kembali, sehingga nilainya lebih besar daripada 25%. Dan ini masih wajar, kenapa? Karena kalau kita lihat rataannya masih 24%. Jadi rata-rata pajak perusahaan itu cuma 24%, di bawah, sedikit di bawah dari tarif PPh badan yang dimiliki pada saat itu. Itu adalah cara membaca data. Apakah ini normal atau tidak? Seharusnya masih normal, karena standar deviasinya masih kecil sekali. Jadi sampel biasnya itu memang relatif masih kecil. Oke. Ini untuk segala macam pengujian saya lewati karena ini memang dia sudah lolos uji asumsi klasik, dan di hasil ternyata hanya ada 2 yang berhasil dibuktikan oleh peneliti. Yang pertama adalah risiko. Risiko di sini nilainya positif ya. Artinya menunjukkan bahwa seorang manajemen yang punya karakter risk taker atau berani mengambil risiko menunjukkan bahwa dia juga berani ngambil aktivitas tax avoidance. Kalau manajemennya sendiri nggak berani ngambil risiko, maka pasti dia akan berjalan lurus-lurus aja. Nggak mau perusahaan kena masalah. Tapi ini menunjukkan bahwa high risk, high return itu juga berlaku di sini. Jadi ketika manajemennya berani ngambil risiko tinggi terkait dengan praktek penghindaran pajak, maka dia akan melakukan profit yang juga maksimal. Kemudian untuk komite audit itu juga positif. Ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa semakin banyak komite auditnya atau semakin banyak orang melakukan pengecekan di dalam proses penyusunan laporan keuangan, maka di situ ada kecenderungan praktek tax avoidance yang terjadi. Artinya perusahaan itu sedang menaruh intelijennya, sedang mengaruh orang-orangnya untuk memastikan bahwa di situ memang tidak terjadi. Nah, karena ini positif ya, menunjukkan bahwa dari pihak shareholder itu meyakini bahwa manajemen itu punya aktivitas tax avoidance, sehingga dia akan mengirim banyak orang atau banyak komisaris untuk mengawasi pekerjaan-pekerjaan dari si manajer, sehingga praktek tax avoidance itu bisa diminimalisir. Jadi ada ketidakpercayaan ya antara shareholder dengan manajer, antara principal dengan agent. Dan itu kembali lagi ini menjawab dari teori yang digunakan oleh peneliti, yaitu agency theory, bahwa ada masalah konflik of interest tadi, masalah responsibility antara shareholder dan juga manajemen. Oke, ini merupakan hasil temuan dari penelitian yang kita bahas dari paper ini. Nah, di bagian terakhir di sini peneliti juga memberikan beberapa masukan. Penelitian ini memang bagus, tetapi masih ada kekurangan. Kekurangannya apa? Yang pertama adalah terkait dengan masalah praktek tax avoidance yang tidak bisa dilihat secara langsung. Kalau dia bilang sebagai seorang sudut pandang sebagai seorang investor, investor nggak bisa lihat apakah perusahaan itu melakukan tax avoidance atau tidak dari nilai-nilai yang tertera di laporan keuangan. Sehingga harusnya dia pakai nilai dari actual investment misalnya. Kalau investasinya besar, berarti kan seorang investor tuh yakin tidak ada praktek-praktek yang terjadi terkait dengan tax avoidance. Karena dia mungkin nggak mau melakukan investasi ke perusahaan yang terindikasi atau punya potensi terkena masalah hukum dengan pemerintah. Kemudian dari sisi government, dari sisi pemerintah, diminta untuk meminimalisir yang namanya tax loophole atau celah-celah pajak yang saat ini memang masih banyak karena aturan-aturan kita kan masih sedikit ya terkait dengan perpajakan, itu masih banyak yang lemah
dibandingkan dengan negara-negara lain. Makanya kita sedang melakukan tax treaty comparisons ya. Jadi dengan negara-negara ASEAN seperti apa, dengan negara-negara Eropa seperti apa, supaya meminimalisir yang namanya celah-celah pajak tadi yang bisa digunakan dalam bentuk tax avoidance, tax evasion gitu ya, maupun terkait dengan transfer pricing. Yang ketiga, di sini peneliti menyarankan untuk membuat masa pengamatan bukan cuma 3 tahun, tapi menjadi 5 tahun. Nah, keterbatasan peneliti adalah pada saat pengamatan dia terbentur dengan kondisi krisis global yang baru recovery dari tahun 2010, sehingga dia starting point-nya 2010 sampai 2013 ya, sampai dengan masa ketika dia akan menerbitkan publikasi ini. Kemudian untuk tax avoidance-nya, seperti yang kita sudah pelajari di pertemuan pertama, itu kan ada 12 macam ya pengukuran tax avoidance. Nah, dia cuma pakai current ETR, padahal sebetulnya masih bisa banyak dipakai seperti cash ETR. Kalau di Indonesia ini cocok ya. Karena pembayaran pajak kita sifatnya basisnya cash gitu ya. Atau book tax difference karena kita punya koreksi fiskal. Jadi dua ini lebih bisa diterima di Indonesia, termasuk juga current ETR. Jadi ada 3 yang relatif lebih cocok gitu ya. Tapi penelitian yang menggunakan 1, 2 ini masih disarankan untuk penelitian lanjutan. Kemudian untuk masalah good corporate governance, ini sih nggak terlalu berfungsi lagi sekarang ya. Misalnya peneliti menyarankan pakai jumlah frekuensi of meeting. Jadi berapa sih meeting dari RUPS, kemudian ada rotasi auditor gitu. Nah sekarang udah nggak bisa karena GCG sudah punya standar, sudah punya patokan. Yang saya bilang tadi dari KNKG dia punya 5 komponen dasar saja sekarang. Dan juga peneliti menyarankan menggunakan sampel non-manufacture. Tapi yang pasti dia nggak akan pakai perbankan ya, karena perbankan kan aturannya relatif lebih ketat dibandingkan manufaktur. Mungkin dengan sektor jasa atau perdagangan, atau kalau kita pakai klasifikasi yang sekarang, kita pakai 10 sektor lain di luar perbankan dan industri keuangan, sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan apa ya generalisasi hasil atas sampel yang sudah pernah diambil. Oke. Demikian yang perlu saya jelaskan untuk materi paper 7 hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu dari mahasiswa terkait dengan penjelasan paper kita yang 7 ini antara mekanisme GCG dengan praktek tax avoidance, atau jika ada yang bertanya terkait dengan konsep GCG dan tax avoidance yang juga menjadi variabel penelitian kalian, silahkan saya berikan kesempatan saat ini. Ada? Pak, yang leverage itu bagian dari agensi teori kan, Pak? Konteksnya bagaimana, Febian? Leverage itu berarti yang minjam minjam hutang untuk pembayaran operasional perusahaan. Ini kaitannya dengan apa? Tax avoidance. Ah ya, Oke, kalau leverage dengan tax avoidance, sebetulnya kemarin di sesi minggu lalu ya dengan Pak Sudarmin juga sempat disinggung sedikit bahwa kita punya PMK 169 tahun 2015. PMK 169 tersebut mengatur batasan kepemilikan hutang perusahaan untuk penghindaran pajaknya. 1:4 kemarin. Atau 4:1. Jadi hutang itu hanya boleh maksimal 4 kali dari ekuitas. Itu yang dimaksud dengan masalah debt tadi yang kamu bilang. Nah, kalau apakah itu masuk dalam konteks agency teori? Kalau dibandingkan dengan tax avoidance, iya. Karena itu kan upaya perusahaan untuk meminimalisir pembayaran pajak. Sehingga dari pihak manajemen itu mendapatkan performa yang bagus, dia nggak nyampe 4,1 gitu ya. Tetapi dari sisi shareholder itu masih memenuhi standar mereka, yaitu mereka pengen ada penghindaran pajak atau pengurangan dari pembayaran pajak yang ekonomis gitu dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Cukup jelas, Femka? udah. Makasih, Pak. Oke, ada lagi? Dari mahasiswa yang lain? Oke, baik. Kalau tidak ada,